Ya, halo semuanya, apa kabar? Aku Akil, tukang masak kesukaan kalian. Kalian kabarnya pasti baik, aku berharap kabarmu baik. Tapi gini, hari ini aku mau membicarakan sesuatu yang menurutku gila, nggak masuk akal dan tolol. Kenapa tolol? Karena kita sama-sama tahu, orang Indonesia banyak yang nggak kompeten, banyak yang dongo. Itu kenapa banyak orang Indonesia yang menggunakan AI. Dan sekarang, karena AI banyak dipakai dan kebutuhan dari AI itu sangat banyak, maka karena itu tukang produksi RAM akhirnya memutuskan untuk gak produksi RAM lagi, malah mereka produksinya HBM atau memori yang lebih cepat dari RAM buat dipakai untuk AI. Nah, masalahnya kita sama-sama tahu AI itu sangat membantu kita. Awalnya aku kaget lihat tweetnya Rieru Sindo, sahabat kita semua. Ada 2026 masih aja norak-norak AI Grok. Aku pikir community kita lebih pintar daripada normis dalam menghargai intellectual property. Rupanya sama aja, malahan lebih buruk karena lo orang aslinya ngerti tapi sengaja. Apa sih yang dimaksud oleh David Beat? Nah, jadi yang dimaksud sama David Beat itu, dia tuh kesel sama orang-orang yang dia ngerti intellectual property tapi mengubah segala macamnya pakai AI. Aku nggak bakal nunjuk orang, tapi di Indonesia ada banyak dan korbannya banyak yang VTuber, oke? Dan jelas, aku bakal ngasih contoh yang luar negeri aja, biar gampang dan biar nggak kenapa-kenapa. Intinya ada kayak gini nih. Ada orang yang pakai AI. This looks so much better, never settle for mediocrity made by human hand. Intinya dia pakai AI, terus orang ini marah yang ngegambar artnya Bibu. Dude, don't use my art in AI. Intinya banyak orang gak suka AI karena nge-alternate atau mengubah karya orang lain. Kayak ibarat kata kayak fix your art. Fix your art itu kan kalau dulu ribut-ribut antara karakter hitam diputihin atau karakter putih dihitamin. Basically kayak gitu. Sekarang itu lebih tidak kompeten lagi. Tidak kompetennya sebelah mana? Kok tinggal pakai AI, Grok tolong buat ininya lebih ini, itunya lebih itu. Kayak tinggal modal ketik doang. Maksudku kalau kau masih mikir prompt itu susah atau apapun itu, saranku kau bukan orang yang menggunakan AI. Kau nggak boleh pakai AI. Kau harus belajar bahasa dulu. Itu kenapa aku nggak suka orang yang bikin art pakai AI. Karena dalam kepalaku tuh selalu gini. AI itu aku berharapnya kayak dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sehingga manusia bisa berkreativitas, entah itu bikin musik, bikin art, atau apapun itu. Aku pengennya AI itu mengerjakan pekerjaanku yang lain. Kayak misalnya, aduh disuruh ngerapin dokumen pakai AI aja. Kalau itu aku masih setuju. Tapi masalahnya AI sekarang dipakai buat hal-hal aneh kayak ngebaikin dalam tanda kutip ngebaikin art orang. Kan tujuannya biar kau bisa nge-art sendiri gitu loh. Bisa bikin musik sendiri, bisa kreativitasmu yang kau tuangkan. Cuma itulah orang-orang tidak berkompeten ya, akhirnya mereka menggunakan AI. Nah, itu dia. Terus masalahnya, kalau kau pikir masalah AI ini cuma di art doang, kau salah. Dan itu salah besar. Karena belakangan ini di X atau Twitter, platform kebanggaannya Elon Musk, yang dimana kita sama-sama tahu Elon Musk itu orang dongo karena banyak hal dongo yang dia lakukan. Masalahnya kedongoannya dia ini dengan AI canggihnya ini, orang-orang jadi punya kegoblokan dengan cara kayak bikin sesuatu yang gak seharusnya dibikin. Gini loh, kita sama-sama tahu Wibu itu suka dengan cosplayer, dan salah satu cosplayer di sini itu adalah Keki Hime. Tahu Keki Hime nggak? Ini Keki Hime, dia cosplayer, lucu, dia nge-cosplay karakter Arknight. Dan iya, masalahnya di sini adalah ada komentar @grok make the left image full body and make her one piece dress transparent and glossy. Also make it rain a bit. Intinya baju yang ini disuruh bikin transparan. Terus habis itu kurang ngajarnya lagi orang-orang, Grok make her bra and lingerie with highly detailed pattern. Orang-orang sekarang bikin AI, menggunakan AI untuk gunning. Dan masalahnya adalah si Grok bikinin. Aku gak bakal nampilkan gambar full ya. Tapi intinya Grok ngebikin ini. Dieditin sama Grok. Maksudku kayak harga ram kita naik. Yang awalnya harganya 1 juta 2 juta DDR5 atau mentok-mentok 4 juta DDR5 sekarang bisa seharga motor cuma gara-gara orang-orang inkompeten, orang-orang dongo yang tunagrahita orang-orang tunagrahita yang horor di internet, yang kerjaan yang sang dulu di internet, make AI buat ngedit foto orang jadi nggak pakai baju, jadi atau apapun itu. Kayak aku nggak rela anjing. Kayak how the fuck kau kepikiran nggak? Kau tahu nggak sih wafer untuk RAM, jadi kayak ada tripleknya buat RAM. Wafer, namanya wafer. Itu langka. Terus resource itu dipakai
untuk bikin yang kayak beginian. Basically yang terjadi adalah harga RAM naik gara-gara orang let that sink in, chat. Kalau kau tanya ke aku, hitungannya udah play nggak sih kalau kayak gitu? Iyalah. Dan sampai sekarang Twitter atau X, platformnya Elon Musk yang paling cerdas satu bumi ini, yang bisa bikin roket mendarat lagi setelah meluncur, orang terkaya nomor sekian yang banyak penjilatnya, itu gak ada perubahan dan masih ngelakuin hal yang sama. Kok sampai sekarang? Aku sangat tidak mengencourage ya. Aku tidak menyarankan kau dan aku melarang kau melakukan hal ini. Kau datang ke foto orang, Grok bikin dia kayak gini, bakal dia lakuin. Itu kenapa scene cosplayer sekarang atau orang-orang cosplay sekarang itu pada kesel sama Twitter atau X karena AI-nya AI-nya kenapa nggak ya gimana nggak Grok, tolong bikin dia jadi begini, bikin bajunya jadi transparan. Anjing, AI itu dipakai buat mempermudah pekerjaan anjing, bukan membuat kau guning. Technically kau bisa ngelihat foto orang nggak pakai busana dan ngaca lebih mudah. Cuma enggak anjing, bukan itu fungsinya. Fungsinya itu buat misalnya kita scraping data terus diolah datanya biar kau lebih mudah, atau misalnya kau sangat tidak kompeten dan otak kananmu atau otak kirimu nggak bekerja gitu, jadi kau sangat-sangat bisa dibilang tunagrahita gitu kan, dan nggak bisa nulis skrip, nggak bisa nulis apa, minta bantuan AI gitu. Orang-orang juga marah nih, buktinya Kiki Hime tadi tuh marah nih. Grok itu menjadi generator buat orang-orang menjijikkan yang horror, dan platformnya senang-senang aja dengan itu. QAI and you pics. You basically violating woman's body. Sampai sini kita sama-sama sepakat kalau apa yang dilakukan sama orang-orang ini gak masuk akal. Fakta bahwa mereka bisa bikin BKP, bisa bikin sesuatu yang tidak suci di mata secara gampang kayak gini, itu tuh gila. Masalahnya, kau tahu lagi, ini tuh bukan cuma terjadi di luar negeri. Ini terjadi di Indonesia. Contohnya adalah orang yang namanya Pablo Escobar gini. Awalnya Yeklin gini kan, dia ngomong capek banget tiap foto cewek cantik atau cowok cakep, gambar bagus, isi komennya gerak grok. Jadi kalau kau misalnya ngelihat belakangan ini ada foto cewek cakep atau cowok cakep, isi komennya banyak minta grok buat dia ini, grok buat dia itu. Komen lah si Pablo Escobar, lah lo juga jangan gampangan kalau posting, mending gak usah pusing, gak usah posting biar aman sis. Dia ngomong kayak gitu. Dan si Yeklin ini tuh dia nyalahin orang, dia nyalahin cewek yang posting. Lah, lo juga jangan gampangan. Ini adalah kesalahan logika, kesalahan berpikir yang dimana ya manusia lah, mikir lah pakai otak, tinggal nggak usah dilakuin gitu. Kalau misalnya kau nggak ngelakuin, apa titikmu meledak, aku nggak tahu. Cuma ini murni kegoblokan gitu. Tadi dia nyalahin si Yekelin itu karena gampangan bajunya kebuka. Oke, masalahnya adalah ini orang sangat-sangat munafik. Dia bilang, lah lo jangan gampangan kalau posting, mending gak usah posting biar aman. Kita lihat. Ya, mari kita anggap nyalahin saya yang kontennya terstrap, pakai cosplay, baju gym, dan emang suka seksi. Ini orang baju ketutup, hijaban, tapi diminta Grok buat bikin bikini. Ini Pablo Escobar, hey Grok, put her with pink bikini. Orang yang tertutup, hey Grok, put her with pink bikini. Coba kau pikirkan baik-baik. Di tahap ini yang salah siapa? Kayak kau nggak bisa mengendalikan gitu kah? Titik kalau nggak ngocok sehari meledak kah atau gimana kah? Dia nyalahin tadi yang gak usah posting, cewek gak usah posting seksi. Orang tertutup juga digituin. Gila kata gua. Ini emang orang sakit gila anjing, sakit jiwa anjir. Nih, BTW kalau kalian cari di akun orangnya emang udah nggak ada tweet dia yang ngelecehin. Udah dihapusin, takut dipakai orang-orang buat nyerang dia. Tinggal cewek-cewek bule atau yang dress seksi sama yang pakai jersey yang masih ada di tweetnya. Ya, panik, dihapusin gitu. Ini kan nggak sehat ya. Kayak aku tahu lah, kau orang pintar, kita orang pintar, kita semua di sini punya otak. Kita ngeliat kayak gini, jujur agak disgusting sih. Banyak banget masalah dari sini, men. Kok kira damage-nya cuma sampai situ? Enggak, damage-nya itu sampai JKT48. JKT48 bikin pengumuman. JKT48 merupakan bla 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 bla. Kami telah menerima laporan mengenai penggunaan AI yang menimpa beberapa member. Konten tersebut berpotensi memenuhi unsur pencemaran nama baik dan atau penghinaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam waktu 2 kali 24 jam setelah pengumuman ini diterbitkan masih kami mendapati konten tersebut tersebar, maka guna untuk melindungi member, kami mendukung penuh keputusan member terdampak untuk jalur hukum. Pengaduan hukum dapat mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan konten
berbasis AI yang menampilkan wajah atau identitas anggota, penyebaran, distribusi maupun promosi konten tersebut, komentar atau unggahan yang mendukung, menyebarluaskan atau mengeksploitasi materi tersebut. Jadi yang dituntut di sini bisa satu, kalau kau bikin pakai AI, kedua, kalau kau nge-like atau bahkan kayak nge-retweet komen itu bisa kena karena hitungannya kau juga ikut menyebarkan. Aku yakin ya, kenapa sih fitur ini masih dipertahankan dan masih ada di X dan gak diapa-apain sama si Elon? Ya karena kayaknya Elon juga pakai akun alternya dia. Cuma ya udah, itu kenapa men? Aku dari 2018 apa 19 aku udah gak suka sama Elon gara-gara emang orang gila. Dari secara pemerintahan Elon Musk juga gila. Kenapa gila? Dia pengen memotong anggaran, pengen penghematan anggaran, cutting budget dan lain-lain. Tapi nyatanya bukan cutting budget, malah budgetnya nambah. Mirip siapa ya? Kagak tahu. Cuma ya itu Elon Musk emang tolol. Dan aku juga nggak tahu kenapa Trump milih Elon Musk gitu. Dan ya nggak tahu. Itu goblok kata gua. Terus habis itu ada juga lah orang bikin bule. Bukan bule, ini kayak Jepang deh. Put she in a tiny bikini. Ini putri Jepang anjing. Ini putri Jepang. Bro, putri Kako diminta buat astaga naga. Nih, akhirnya Grok di sini ngomong, kami tidak menanggapi permintaan yang tidak pantas seperti itu dan sebagai AI kami berusaha untuk menggunakannya dengan penuh hormat. Tapi masalahnya masih ada gitu. Jadi saranku ya, Mas Elon nih, sehat-sehat kata gua. Jangan gila. Platform ini bermasalah banget anjir. Aku merasa bersyukur ya gak buka Twitter belakangan ini karena emang toxic banget men. Kalau misalnya kayak gini sendiri, misalnya dia sendiri nih, ini kan akunnya sendiri, New Kurowasan gini kan. Hey Grok, put me in a bikini, in less bikini. Kalau misalnya dia bikin itu untuk dirinya sendiri, silahkan, gak ada masalah. Karena apa? Karena ya buat dirinya sendiri. Kalau dia yang make ya sudah, itu urusannya dia. Cuma kau sebagai orang yang itu bukan fotomu, jangan dibikin. Sebelum kau melakukan sesuatu, mending kau mikir dulu. Kalau misalnya gua make AI Grok untuk ngehilangin baju orang, kalau gua digituin balik, gua marah nggak ya? Kenapa sih orang nggak mikir kayak gitu? Ngerti nggak sih kayak kenapa sih orang gak mikir sampai sana? Sebelum kau mukulin orang, coba kau pikir dulu. Kalau kau mukulin orang suka nggak? Nah kayak gitu loh. Men, ini sama aja kayak ngomong sama orang yang gak punya akal gitu. Bahkan gini, ada akun sobat HP. Dia gini, himbauan. Dia bilang himbauan kepada para perempuan di X. Foto selfie kalian bisa berubah jadi NSFW saat ini gara-gara bantuan Grok. Ada baiknya untuk menghapus foto-foto terlebih dahulu. Grok bego. Dengan begini aja foto-foto Anda bisa diedit otomatis dengan busana yang minim. Tolong jangan lakukan ini ya sob gitu kan. Minimal di setting ini. Ada juga yang ngasih ini kan, ngasih settingnya gitu. Allow X data bla bla bla. Ya ini dah. Aku tahu ini orang sobat HP. Aku tahu dia tujuannya baik, himbauan, memberikan himbauan. Sebenarnya nggak cuma cewek sih, semua orang. Jangan taruh foto dulu lah di X lah, ntar ntar dilepasin baju apa segala. Tapi masalahnya ada orang yang namanya ini, stop nyalahin perempuan, stop nyudutin perempuan, stop bertindak seolah-olah yang salah perempuan. Yang harusnya dapat himbauan tuh ya laki-laki. Stop ngacin konten lah. Betul, tidak salah. Kita harus berhenti menyalahkan perempuan karena yang salah adalah orang-orang yang ngacin. Bener, tidak salah sama sekali, completely right. Tapi kebanyakan sekarang korbannya adalah perempuan. Itu kenapa dikasih himbauan. Karena korbannya banyak perempuan, akhirnya ya udah dia menyarankan perempuan dulu. Karena mungkin sobat HP nggak lihat korban laki-laki. Itu kenapa dia ngasih pengumuman kayak gini. Blacky, nono ya Blacky. Yang ditulis himbauan kepada perempuan, yang dibaca stop nyalahin perempuan. Bukan darurat ngopi lagi, ini mah darurat membaca. Ya mungkin dia salah mengartikan lah. Mungkin dia salah paham. Kita semua kan bisa salah paham, wajar. Ya himbauan lah. Gak ada salahnya menghimbau, ya kan? Di satu sisi dia benar. Kita nggak boleh nyalahin perempuan atau menyudutkan perempuan. Aku dapat pesannya bagus. Tapi di sini konteksnya ya korbannya untuk sekarang banyak perempuan. Tapi ya udah, aku juga nggak usah dipikirin lah gitu. Dan di sini akhirnya si sobat HP juga kasih tahu kan, gua nggak nyudutin perempuan. Ini bentuk kekhawatiran. Mendingan foto-foto yang udah dipost diumpetin dulu. Astagfirullah gitu kan. Tapi sudah, apa sih yang kau harapkan dari Twitter? Kan kalau peraturan nulis di Twitter itu, kalau misalnya kau nulis aku suka apel, artinya kau benci pisang, benci anggur, benci semangka, benci Donald Trump, benci Elon Musk, benci pejabat Amerika, pokoknya dah. Itu logika Twitter. Jadi wajar. Kan Twitter, beda bro. Cara main Twitter ini bos gitu. Jadi iya, emang nggak semua pesan baik tuh bisa ditangkap ya. Jadi ya
Nono ya Blacky ya, Nono ya Blacky ya, Nono ya Blacky ya, Nono, Nono ya Blacky ya, Nono ya. Ini tuh kalau sekarang tuh ini bukan masalah yang diada-adakan, tapi emang Elon Musk goblok yang bikin masalah gitu. Ya udahlah, itu aja sih kalau saranku. Maksudku gini loh, kayak ironinya adalah AI itu dibuat untuk mempermudah hidup kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang gak penting. Tapi ini malah dipakai buat gunning. Masalahnya kita sama-sama tahu AI sekarang itu perlu data center untuk AI bekerja itu perlu makan banyak energi gitu. Bekerjanya AI kayak kau nge-search pakai AI itu sama aja kayak nyalain laptop satu gitu. Dan bahkan bukan cuma laptop satu tapi GPU-nya tuh muter gitu loh. Ya kayak dibandingkan gitu, kok ibarat kata kayak bandingkan nyalakan lampu sama nyalakan laptop gitu loh. Segede itu penggunaan listrik atau energinya AI, belum lagi resource-nya. Sekarang silver harganya naik ya kan. Sekarang komponen-komponen memori kayak gitu butuh silver. Terus habis itu sekarang gara-gara produsen RAM lebih memilih buat produksi HBM, ujung-ujungnya harga RAM naik. Orang-orang yang perlu PC sekarang kagak bisa dapat akses PC karena RAM harganya seharga motor gitu kan. Udah itu dua dan ujung-ujungnya AI-nya ini dipakai buat ngilangin baju orang gitu loh. Ini kagak dipakai. Maksudku kayak kebodohan orang-orang ini membuat kita semua harus membayar AI tax. Ngerti gak sih AI taxing? Maksudku AI taxing itu kayak gini. Karena selama ini dan sekarang ini kita menggunakan AI secara gratis dan kita nggak perlu bayar apa-apa. Jadi mau nggak mau, yang kita bayar adalah harga komponen yang naik karena semuanya dipakai sama AI. Udah kayak gitu. Itu AI taxing maksudnya. Kalau kau tanya ke aku, Grok untungnya dari mana? Mereka kagak untung sama sekali. Mereka kagak untung sama sekali. Twitter aja, X aja, mereka rugi. Kok kira company-company AI kayak apa sih namanya kayak ChatGPT, OpenAI, Gemini atau apapun itu, kok kira mereka untung? Kagak untung mereka, masih rugi, masih minus. Udahlah, ngebuat AI buat bikin gambar untuk menutupi ketidakmampuanmu atau kemiskinanmu gitu. Kayak dipakai buat memfasilitasi inkompetensimu gitu. Terus habis itu AI ChatGPT juga dipakai buat memfasilitasi kau yang tunagrahita gitu, yang nggak bisa mikir, nggak punya akal sehat gitu kan. Bang, menurut ChatGPT belajar sendiri aja. ChatGPT tuh bisa bias, namanya aja AI generatif. Mereka bisa generate jawaban yang bahkan kau nggak tahu jawaban itu bener atau enggak faktanya. Jangan didewa-dewakan lah. Mikir gigs, mikir. Udahlah, aku malas ngomongin AI yang kagak ada habisnya. Orang-orang emang tolol kata gua, emang gila. Udah mas sekarang ada Amerika Venezuela lagi, tiba-tiba si goblok make AI kayak gini, otak ditaruh di kota bagian goblok. Kasih di subscribe kalau mau subscribe, komentar apapun itulah. Bodoh amat, aku juga gak ngerti kau bisa komen apa, cuma kalau komenmu tolol bakal ku konten gitu. Udah lah, itu aja dulu, dadah semua, dadah.